Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Karunia Galih Permadani MSc dan Budian Fajarwati Susilo Ningrum MSc selaku dosen pengampu mata kuliah bioteknologi dan teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas 6.01. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bioteknologi mikroba 1, yaitu tentang teknologi fermentasi, teknologi kompos bioaktif, biofertilizer, dan agen biokontrol. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Vicky Wafara Amali dengan NPM 016, ada Yanuar Lisna Diawati dengan NPM terakhir 072, ada Rizky Nur Utami dengan NPM terakhir 077. Yang pertama yaitu ada teknologi fermentasi. Fermentasi merupakan suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Bioteknologi berbasis fermentasi sebagian besar merupakan proses produksi barang dan jasa dengan menerapkan teknologi fermentasi atau yang menggunakan mikroorganisme untuk memproduksi makanan dan minuman seperti keju, yogurt, minuman beralkohol, cuka, acar, sosis, kecap, dan lain sebagainya. Produk-produk tersebut biasanya dimanfaatkan sebagai minuman atau makanan. Yang berikutnya yaitu ada sejarah fermentasi. Fermentasi ini merupakan suatu cara yang telah dikenal dan digunakan sejak lama atau sejak zaman kuno. Yang pertama yaitu ada 6000 sampai 4000 SM, teknologi fermentasi pembuatan bir di Sumeria dan di Mesir. Kemudian ada abad ke-14 yaitu distilasi untuk menghasilkan minuman beralkohol tinggi di Cina. Sebelum 1865, teknologi pembuatan bir, anggur, keju, yogurt, dan makanan lainnya sebagai hasil dari proses fermentasi ini merupakan era pra-Pasteur. Kemudian pada tahun 1865 sampai 1940, teknologi pembuatan etanol, butanol, esaton, gliserol, dan asam-asam organik lainnya. Yang berikutnya yaitu ada macam-macam dari fermentasi. Fermentasi ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada fermentasi aerob. Fermentasi aerob ini memerlukan oksigen, mengubah substrat gula menjadi dan hasil akhirnya asam pirufat dan karbon dioksida. Kemudian yang kedua yaitu ada fermentasi anaerob. Fermentasi anaerob ini jika tidak memerlukan oksigen, gula akan diubah menjadi asam pirufat, kemudian asetaldehida dan akhirnya menjadi alkohol, etanol atau metanol, dan asam laktat. Yang berikutnya yaitu ada proses fermentasi. Sebagai suatu proses fermentasi memerlukan yang pertama yaitu ada mikroba sebagai inokulum atau starter. Yang kedua ada tempat atau wadah untuk menjamin proses fermentasi berlangsung dengan optimal. Yang ketiga yaitu ada substrat sebagai tempat tumbuh medium dan sumber nutrisi bagi mikroba. Yang keempat yaitu ada produk, sesuatu yang dihasilkan dari proses fermentasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Faktor yang pertama yaitu ada substrat. Substrat merupakan bahan baku fermentasi yang mengandung nutrien-nutrien yang dibutuhkan oleh mikroba untuk tumbuh maupun menghasilkan produk fermentasi. Yang kedua yaitu ada suhu. Proses fermentasi di luar ruangan lebih cepat dikarenakan pengaruh temperatur. Semakin panas suhu udara, semakin cepat proses fermentasinya. Yang berikutnya yaitu ada pH. Pengaruh pH terhadap pertumbuhan bakteri berkaitan dengan aktivitas enzim. Ketika pH menurun atau meningkat, maka sifat gugus asam amino akan berubah sehingga menyebabkan bakteri tidak dapat tumbuh optimal dan akan mempengaruhi produk metabolisme yang akan dihasilkan.
Yang berikutnya yaitu ada oksigen. Oksigen selama proses fermentasi diatur untuk memperbanyak atau menghambat pertumbuhan mikroba tertentu. Setiap mikroba memerlukan oksigen yang jumlahnya berbeda-beda, pertumbuhan atau membentuk sel-sel baru, dan untuk fermentasi. Yang berikutnya yaitu ada mikroba. Mikroba yang digunakan banyak spesies dan strain bakteri, ragi, dan kapang yang diinginkan terkait dengan fermentasi makanan. Tergantung pada produk, fermentasi dapat dicapai oleh spesies dan strain tunggal yang mendominasi. Kemudian yang berikutnya yaitu ada prinsip-prinsip fermentasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar fermentasi dapat berjalan dengan optimal yaitu yang pertama, ada aseptis atau terbebas dari kontaminan. Yang kedua ada volume kultur relatif konstan, tidak bocor atau menguap. Yang berikutnya ada kadar oksigen terlarut harus memenuhi standar. Kondisi lingkungan seperti suhu, pH juga harus terkontrol. Komposisi medium pertumbuhan harus mencukupi kebutuhan mikroba. Penyiapan inokulum harus murni. Sifat dari fermentasi, prinsip kultivasi mikroba dalam sistem cair, desain bioreaktor atau fermenter. Yang berikutnya ada desain medium. Kemudian ada instrumentasi dan pengendalian proses dalam bioreaktor. Ada teknik pengukuran, pemindahan massa dan energi, peningkatan skala, fermentasi substrat padat, kultur biakan murni atau isolat, dan tahap produksi akhir. Yang berikutnya yaitu ada inokulum mikroba. Inokulum ini merupakan agen hayati meliputi organisme dan komponen subselulernya. Mikroba memiliki sifat khas sehingga dapat digunakan sebagai agen untuk memproduksi bahan-bahan kimia yang diperlukan oleh manusia. Mikroba memiliki kemampuan mensintetis berbagai senyawa di alam dan juga dapat menghasilkan berbagai jenis enzim yang dapat dimanfaatkan dalam industri pengolahan makanan, bahan kimia, dan atau bahan farmasi. Enzim yang dihasilkan merupakan katalisator yang mendorong terjadinya proses sintesis dan perombakan bahan baku. Baik, selanjutnya membahas terkait jenis inokulum dan produknya. Yang pertama pada jenis jamur, di mana inokulumnya berupa Rhizopus oligoporus dengan substrat kedelai, produk yang dihasilkan adalah tempe. Selanjutnya, dengan substrat ampas kacang, produk yang dihasilkan adalah oncom. Kemudian, untuk inokulum Aspergillus swentii dengan substrat kedelai, produk yang dihasilkan berupa kecap. Selanjutnya, untuk inokulum Neospora crassa, substrat bungkil kacang tanah, produk yang dihasilkan adalah oncom. Kemudian, jenis khamir dengan inokulum Saccharomyces cerevisiae, bahan dasar karbohidrat berupa beras, ketan, dan ketela, produk yang dihasilkan adalah tape. Kemudian, untuk substrat air anggur, bir, dan brem, produk yang dihasilkan adalah anggur, bir, dan brem. Kemudian, untuk jenis bakteri, di mana inokulum berupa Acetobacter psillum dengan substrat air kelapa, produk yang dihasilkan adalah nata de coco. Selanjutnya, untuk inokulum Streptococcus thermophilus dengan substrat air susu, produk yang dihasilkan adalah yogurt. Dan yang terakhir, dengan inokulum Lactobacillus bulgarisus, substrat yang berupa air susu, produk dihasilkan berupa keju. Kemudian, terkait desain fermenter atau bioreaktor. Bioreaktor merupakan tempat berlangsungnya proses fermentasi, dengan prinsip harus menjamin pertumbuhan mikroba dan produk dari mikroba di dalam fermenter. Nah, semua bagian dalam fermenter itu harus dengan kondisi yang sama atau homogen. Fermenter sebagai wadah juga harus dapat memberikan kondisi lingkungan fisik yang cocok bagi katalis agar dapat berinteraksi secara optimal dengan substrat. Kemudian, untuk medium kultur juga harus homogen agar tercampur dengan merata. Selanjutnya, desain fermenter itu mulai dari gang sederhana di mana berupa tangki dengan putaran
hingga yang integrated system dengan komputer. Berikut desain bioreaktor tertera pada gambar. Agar sistem fermentasi berjalan optimum, fermenter harus memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama, terbebas dari kontaminan. Kemudian, volume kultur relatif konstan, yaitu tidak terjadi kebocoran atau penguapan. Selanjutnya, kondisi lingkungan yang seperti pH dan suhu harus terkontrol. Medium. Medium merupakan tempat tumbuh dan berkembang. Medium harus menjamin ketersediaan dan kebutuhan mikroba agar tetap hidup, tumbuh, dan berkembang. Medium juga bisa disebut sebagai substrat. Harus mengandung nutrien yang dibutuhkan mikroba. Nah, berdasarkan bentuk substrat, dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, substrat cair, sebagai contoh air untuk pembuatan anggur. Yang kedua, substrat semi cair, sebagai contoh media untuk pembuatan yogurt. Dan yang ketiga, substrat padat, sebagai contoh media yang digunakan untuk produksi tempe, oncom, kecap, kompos, dan sebagainya. Desain media biasanya pada teknologi fermentasi yang digunakan adalah berbahan dasar yang mengandung karbon. Oleh karena itu, kebanyakan berasal dari tumbuhan dan sedikit dari produk hewani, contohnya biji-bijian dan susu. Kemudian ada natural raw, yaitu material yang berasal dari pertanian dan hutan. Kemudian ada karbohidrat berupa gula, pati, selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Kemudian, terdapat beberapa produk-produk aplikasi industri bioteknologi fermentasi. Yang pertama ada bir, yang merupakan minuman alkohol. Bir terbuat dari sari buah atau gula yang diberi Saccharomyces cerevisiae, kemudian diinkubasikan dan akan didapatkan minuman berupa alkohol. Selanjutnya, yogurt. Yogurt diproduksi dengan cara menfermentasi air susu dengan bakteri bukan hamir. Biasanya, yang digunakan merupakan campuran Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Selanjutnya, ada keju. Berbagai jenis bakteri dapat digunakan untuk memfermentasikan susu menjadi keju, bergantung dari jenis keju yang akan dihasilkan. Biasanya yang digunakan spesies Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Selanjutnya ada VCO yang merupakan santan kelapa bagian kanil, yaitu lapisan atas, kemudian diberikan inokulum dan dieramkan beberapa hari, yang akan selanjutnya didapatkan berupa minyak kelapa murni dengan khasiat sebagai obat. Selanjutnya nata de coco yang merupakan berbahan dasar air kelapa, kemudian nata de pina yang berbahan dasar nanas, dan nata de soya yang berbahan dasar limbah tahu. Kemudian diinokulum dengan Acetobacter psyllum, ditumbuhkan pada substrat gula yang diberi air kelapa, dieramkan beberapa hari, dan nantinya akan diperoleh nata de coco. Selanjutnya ada protein sel tunggal, yaitu berupa biomasa. Mikroorganisme selain berperan dalam fermentasi, juga sebagai penghasil protein, yang disebut single cell protein, atau SCP. Selanjutnya ada produksi antibiotik, yaitu berupa streptomycin oleh Streptomyces dan penicillin oleh Penicillium notatum. Kemudian ada tipe-tipe dari fermenter. Tipe fermenter ada 2, yang pertama septis dan aseptis. Untuk septis itu pembuatan pengembang roti dan bir. Selanjutnya untuk aseptis, contohnya untuk memproduksi fin produk seperti antibiotik, asam amino, polisakarida, dan single cell protein. Selanjutnya ada skala fermenter. Skala fermenter dibagi menjadi 2. Yang pertama skala kecil dan yang kedua skala besar. Untuk skala kecil digunakan pada industri rumah tangga. Selanjutnya untuk skala besar diproduksi untuk industri skala besar. Masalah utama fermenter untuk produksi skala besar yaitu pemerataan medium. Pemerataan medium pada kultur dalam fermenter karena harus homogen, yang artinya medium kultur harus tercampur secara merata. Medium untuk fermentasi itu biasa disebut dengan substrat. Nah, kebanyakan itu berasal dari tumbuhan dan sedikit yang dari produk hewan. Nah, sebagai contoh itu ada biji-bijian atau biasa disebut grain dan susu.
Untuk natural raw material itu biasanya berasal dari hasil pertanian dan hutan. Untuk karbohidrat itu berupa gula, pati atau tepung, selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Desain media berdasarkan bentuknya itu ada 3. Yang pertama itu ada substrat cair, sebagai contoh itu air untuk pembuatan anggur. Kemudian substrat semi cair itu contohnya media untuk pembuatan yogurt, dan substrat padat sebagai contoh itu media yang digunakan untuk produksi tempe, oncom, kecap, kompos, dan sebagainya. Kemudian ada peran mikroorganisme dalam proses fermentasi. Nah, ini berupa metabolit primer. Metabolit primer ini penting dalam skala yang lebih besar. Contohnya itu gliserol, asam asetat, asam laktat, aseton, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada metabolit sekunder. Nah, ini kelompok metabolit yang tidak memainkan peranan langsung dalam kehidupan mikroorganisme. Contohnya ada penisilin, streptomycin, kemudian ada cephalosporin, gibberellin, dan lain sebagainya. Nah, ada juga enzim dalam skala industri. Nah, enzim ini contohnya kalau dalam PPT kami hanya menyantumkan beberapa. Mungkin teman-teman bisa membaca lebih lanjut di makalah kami. Nah, ini merupakan contoh fermentasi substrat padat pada tempe. Gambar yang tercantum ini merupakan skema perubahan gula menjadi alkohol atau fermentasi, yang mana ini hasil akhir berupa piruvat, dan kalau ada oksigen itu menjadi CO2, sedangkan piruvat tanpa oksigen ini dari piruvat menjadi asetaldehida dan kemudian menjadi etanol. Poin selanjutnya yaitu mengenai teknologi kompos bioaktif. Nah, kompos bioaktif itu adalah kompos yang diproduksi dengan bantuan mikroba lignoselulolitik unggul yang tetap bertahan di dalam kompos dan berperan sebagai agensia hayati pengendali penyakit tanaman. Nah, proses pengomposan ini dapat dipercepat dengan menggunakan mikroba penghancur atau dekomposer yang berkemampuan tinggi. Kemudian, penggunaan ini itu dapat mempersingkat proses dekomposi dari beberapa bulan menjadi hanya beberapa minggu saja. Nah, di dalam PPT kami cantumkan beberapa produk biodekomposer yang mempercepat proses pengomposan. Misalnya itu ada Superdek, Orgadek, EM4, EM Lestari, Starbio, Degrasimba, Bio Fertilizer. Nah, petani organik ini pada umumnya sangat menghindari pemakaian pupuk kimia. Maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman, petani organik itu mengandalkan kompos sebagai sumber utama nutrisi tanaman. Bicara mengenai unsur hara penting dalam tanaman itu ada nitrogen, ada fosfat, ada kalium. Nah, yang seluruhnya dan keseluruhan ini melibatkan aktivitas mikroba. Contohnya pada unsur P, yaitu yang berperan itu atau yang terlibat itu ada mikoriza yang bersimbiosis pada akar tanaman. Ada 2 mikoriza yang sering dipakai untuk biofertilizer, yaitu ektomikoriza dan endomikoriza. Contohnya mikoriza itu yang sering dimanfaatkan itu ada Glomus sp dan Gigaspora. Nah, ada juga kelompok mikroba yang mampu menghasilkan hormon tanaman. Ini
antara lain ada Pseudomonas sp dan Azotobacter sp. Nah, mikroba bermanfaat tersebut diformulasikan dalam bahan pembawa khusus dan digunakan sebagai biofertilizer. Kemudian ada kami cantumkan juga beberapa biofertilizer yang tersedia di pasaran, antara lain ada emas, kemudian riposan, Kamizae, OST, dan Symbion Riza. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai agen biokontrol. Jadi pengendali hayati atau biocontrol pada dasarnya adalah usaha untuk memanfaatkan dan menggunakan musuh alami sebagai pengendali populasi hama yang merugikan. Nah, pengendalian hayati ini sangat dilatar belakangi dari berbagai pengetahuan dasar ekologi, terutama teori tentang pengaturan populasi oleh pengendali alami dan keseimbangan ekosistem. Musuh alami dalam fungsinya sebagai pengendali hama bekerja secara selektif, itu tergantung kepadatan, sehingga keefektifannya itu ditentukan pula oleh kehidupan dan perkembangan hama yang bersangkutan. Pengendalian hama dengan teknologi berbasis biologi menurut The Office of Technology Assessment Amerika ini mencakup 5 tipe, yaitu pengendalian hayati, 2 pestisida mikroba, 3 senyawa-senyawa kimia yang memodifikasi perilaku hama, 4 manipulasi genetika populasi hama, yang kelima itu ada imunisasi tanaman. Kami cantumkan yang pertama, ini penjelasan mengenai pestisida mikroba. Ini merupakan formulasi mikroba komersial yang mengendalikan hama dengan cara menjangkit penyakit pada serangan hama atau menjadi pesaing untuk mikroba patogen yang menyerang tanaman. Kalau senyawa kimia ini yang memodifikasi perilaku serangga, memanfaatkan senyawa-senyawa kimia yang biasa digunakan serangga untuk berkomunikasi dengan sesamanya atau untuk menanggapi perubahan lingkungannya. Kemudian ada manipulasi genetika. Nah, populasi hama ini membutuhkan pelepasan anggota-anggota yang telah diubah secara genetik untuk mengganggu reproduksi hama. Contohnya dengan melepaskan individu-individu jantan yang telah disterilkan untuk kawin dengan populasi betina di alam. Nah, nantinya ini dapat mencegah produksi keturunan. Yang terakhir mengenai agensia pengendali hayati. Untuk makna agensia pengendalian hayati ini adalah musuh alami yang sudah atau sedang digunakan sebagai sarana atau agens untuk pengendalian hayati. Nah, berdasarkan cara kerja atau sifatnya, musuh alami ini dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu ada predator, parasitoid, dan patogen. Untuk parasitoid itu merupakan saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Nah, parasitoid ini adalah binatang yang hidup di atas atau di dalam tubuh binatang lain yang lebih besar sebagai inangnya. Nah, serangan parasit ini dapat melemahkan inang dan dapat membunuh inangnya karena parasitoid ini makan dan menghisap cairan tubuh inangnya. Untuk predator, ini adalah organisme yang hidup bebas untuk memakan, membunuh, dan memangsa binatang lainnya. Kalau yang di parasitoid ini memarasit pada inang, pada predator ini atau pemangsa akan
memakan mangsanya sampai mati. Yang terakhir mengenai patogen. Nah, patogen itu adalah jasad renik. Dapat kita baca sebagai mikroorganisme. Ini meliputi cendawan, bakteri, virus, dan nematoda. Di mana patogen ini menyebabkan infeksi dan menimbulkan penyakit pada organisme pengganggu tanaman atau OPT. Apabila individu yang diserang adalah serangga hama, itu disebut entomopatogen. Baik, saya rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.